Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi video ini adalah tentang hair tonic yang aku pakai. Ini ada banyak banget produk yang harus gue cobain di sini dan agak sedikit shock sih sama brand ini begitu dia ngajakin kayak mau nggak bikin kolaborasi video. Tapi ini gue minta lu untuk cobain semua produk yang bakalan gue kasih. Terus I thought that mereka melaunching produk banyak banget nih, tapi ternyata enggak, mereka bener-bener ngirimin produk kompetitornya mereka untuk di-review bareng-bareng dengan produknya yang sedang launching sekarang. This is not a bias video, jadi ini video nggak bias yang karena aku diajak kolaborasi sama brand ini, jadi aku akan ngebagus-bagusin brand ini. Nope, this is 100% an honest review. Aku akan mulai dari hair tonic yang paling sering banget aku pakai dari dulu sampai detik ini, yaitu adalah NR Hair Tonic. Ini adalah produk turun-temurun dari nenek ke nyokap ke kita akhirnya. Dan nyokap gue adalah salah satu fans terbesar NR, jadi dia selalu pakai NR ini sampai dia masukin ke dalam botol spray yang bisa disemprot-semprot gitu. Terus yang kedua gue pakai adalah si Rudy Hadi Rudy Hadi Suwarno Cosmetic yang hair loss defense. I don't feel kayak ini kan di sini ngeklaim kalau ini untuk rambut rontok, strong dan shiny, dan I don't feel that setelah pakai ini rambut gue kayak lebih kuat atau lebih shiny, itu enggak, tapi gue nggak kuat sama baunya. Itu strong banget, lebih strong dibanding baunya si NR. Jadi ini berurutan ya, dari yang paling pertama banget aku cobain sampai yang paling recent banget aku baru cobain. Dan yang ketiga itu adalah si Mustika Ratu Hair Tonic Penyubur Rambut. Ini aku pakai karena dikasih. Kalau nggak dikasih aku nggak bakalan tahu kalau ternyata Mustika Ratu itu punya hair tonic. Aku dari dulu sampai sekarang aku pakai itu dari Mustika Ratu adalah cem-ceman. Kalau kalian tahu minyak cem-ceman, minyak kelapa itu bagus banget. Kayaknya ini juga akan bagus, cuman aku baru pakai ini 2 minggu jadi kayak dan yang paling terakhir, yes of course, ini adalah yang paling baru, yaitu dari Natur. Jadi Natur itu sekarang punya hair tonic dan mereka ngeluarin langsung 2. Jadi ini hair tonicnya itu aloe vera dan juga si ginseng. Ini juga aku pakai itu sekitar baru 1 bulan, jadi kayak enggak terlalu bisa deep banget karena yang ini tuh aku udah pakai bertahun-tahun, jadi aku udah tahu banget nih. Oke, di sini udah ada catatan dan aku bakalan nyontek di sini semua karena aku udah bikin rangkuman dari ke 1, 2, 3, 4 brand ini. Itu 61.000 dengan 200 ml, packagingnya kaca. Ini not travel friendly at all. Jadi kalau kalian yang mau bawa ini traveling, kalian harus pindahin ke botol yang lebih kecil lagi. Rudy Hadi Suwarno dengan harga 52.900. Ini ada 100 ml. Jadi Natur itu harganya 32.900 rata-rata. Dan ini produknya itu paling sedikit, ini cuman ada 90 ml. Tapi dia ini packagingnya udah plastik. Terus dia ada kuncinya nih, tuh dia punya kunci dan dia udah dalam bentuk spray gitu. Keempat, Mustika Ratu ini harganya cuman 20.000 dan kalian dapat 175 ml. Di situ banyak banget, lebih banyak dibanding si Rudy yang harganya lebih mahal dibanding si Mustika Ratu. Jadi kalau dari segi harga dari 4 brand ini, mana yang menang? Yang menang adalah Mustika Ratu karena dia harga cuma 20.000 tapi dapetnya 175 ml. Kalau dari segi packaging sebenarnya yang paling menang adalah si Natur karena dia tadi udah aku mention. Dan kalau misalnya dari si Rudy Hadi Suwarno ini sebenarnya dia bagus karena dia bentuknya twist cap gini, jadi dia lebih secure. Terus dia gitu, ini ujungnya tuh dia lancip, jadi kayak kalau misalnya kita tuang ke rambut tuh literally direct di bagian situ doang. Kalau si Mustika Ratu walaupun ini plastik, ini cuma di gini-gini doang, cetak. Dan juga dia tuh lubangnya gede banget, jadi kalau kalian tuangin ke rambut itu bakalan yang kayak tumpah, jadi kayak berasa kayak biar gitu. Dan ini yang selanjutnya adalah NR, ini kaca. Terus ujungnya sih kalau misalnya lubang clawnya ini dia kayak ada stoppernya. Ini si stoppernya ini yang putih-putih ini, jadi kayak walaupun dituang kayak 180 derajat sampai kayak begini itu sebenarnya sorry
itu sebenarnya juga masih sedikit kekontrol dibanding si Mustika Ratu. Dari 4 produk ini mereka ternyata punya klaim yang berbeda-beda loh guys. Di boxnya dan juga di botolnya itu gue baru sadar kalau mereka itu enggak ada ngeklaim kalau produk ini akan menyuburkan, menguatkan, dan DLL. Dia cuma bilang Daily Nourish for Health and Scalp. Jreng. Dan yang kedua di sini dari Natur. Kalau di sini dia ngeklaim jelas banget kalau yang ginseng ini untuk merawat kekuatan akar rambut. Kalau misalnya aloe vera itu untuk menjaga kesuburan rambut. Jadi kayak ini buat memperkuat, ini buat menjaga kesuburan. Jadi mungkin kalian punya concern rambut yang berbeda, kalian bisa pilih salah satu gitu. Atau kalian punya masalah dua-duanya, tinggal disemprot aja dua botol ini sekaligus. Yang selanjutnya adalah Mustika Ratu. Ini hair tonic, di sini jelas banget ada tulisannya hair tonic penyubur rambut. Ini yang bikin beda dibanding hair tonic lain karena dia ngeklaim kalau di sini mengurangi ketombe. Oke, di sini next adalah si Rudy Hadisuwarno untuk rambut rontok dan juga untuk memperkuat dan membuat rambut menjadi semakin kilau. Di sini sebenarnya yang paling menang buat gue adalah si Mustika Ratu. Kenapa? Karena dia jarang banget ada hair tonic yang bisa ngeklaim kalau gue juga akan merawat kulit kepala lu dan mengurangi ketombe. It takes me a long time to do this cheat sheet karena harus mencari tahu bahasa-bahasa manusianya dari bahasa-bahasa ingredients di belakang yang sebenarnya itu cuman aloe vera, tapi di sini tulisannya kayak aloe barbadensis extract. Padahal itu cuma aloe vera. Sama ini Natur. Natur ada 2 produk. Jadi kalau yang ini aloe vera, jadi ini of course ada aloe vera. Dan di sini ada ginseng, of course, karena ini jelas-jelas depannya ada ginseng. Dari kedua bahan yang tadi, selebihnya bahan-bahannya dia tidak mengandung alkohol. Satu-satunya yang tidak mengandung alkohol dibanding 4 produk yang lain. Dan juga dia mengandung Vitex trifolia, terus buah kelor dan juga castor oil. Nah, castor oil itu memang produk yang ingredients yang paling terkenal yang ada di hair tonic. Dan biasanya castor oil itu dipakai untuk membuat rambut kamu kelihatan lebih subur, lebih tebal. Jadi castor oil tuh memang bagus banget buat rambut, intinya gitu. Dan biasanya hair tonic itu biasanya pasti ada castor oil. Dia berbeda adalah dia nggak punya alkohol di produknya. Dan biasanya alkohol itu tuh yang bikin kayak ketika kalian pakai itu akan perih atau kayak misalnya akan kerasa kayak agak rada panas gitu. Tapi so far pakai ini nggak pernah merasakan hal itu. NR ini punya kandungan banyak banget, tapi ini salah satu yang bakalan aku highlight aja nih beberapa yang kayak wow. Jadi dia punya chamomile, dia punya paku ekor kuda, dia punya betula alba, tussilago, daun jelatang, dan juga castor oil. Ingredients daun-daunnya itu banyak banget dan dia juga punya castor oil dan dia juga mengandung alkohol sayangnya. Mustika Ratu ini surprisingly dari semua hair tonic ini dia yang paling sedikit ingredientsnya. Dia punya kina, urang-aring, klimbazole, dan ini adalah yang paling sedikit tadi. Itu cuma 3 doang. Sayangnya dia mengandung alkohol. Di Rudy Hadisuwarno dia ada ginseng dan dia ada kapsium. Nah, kalau kalian nggak tahu kapsium itu ada cabai rawit dan dia juga mengandung castor oil. Jadi dari 4 produk ini yang tidak mengandung castor oil adalah Mustika Ratu dan yang tidak mengandung alkohol adalah si Natur. Mungkin kalau kalian yang kulitnya sensitif, hindari produk-produk yang ada alkohol. Logikanya adalah ketika kalian, wow apa ini? Ketika kalian sakit, luka atau kalian terjatuh, luka yang terbuka itu kalau kalian kena alkohol itu akan makin memperparah. Gitu. Kalau dari baunya, gue akan menjelaskan sebaik mungkin bau yang gue cium ini karena jujur aja kalau bau itu paling susah dideskripsikan di video, tapi I will do my best. Oke, kita akan mulai dari Mustika Ratu. Mustika Ratu tuh baunya tuh bener-bener kalian bisa ngerasain alkoholnya, terus kalian bisa ngerasain jamu. Dan kalian bisa ngerasain bau-bau salon yang krembatnya itu cuma Rp60.000. Dan juga entah kenapa kayak ada sedikit bau kecut di sini. Oke, NR ini baunya tuh literally bau salon. Entah kenapa kayak setiap kali nyium NR tuh ini bau salon. Dan surprisingly bau alkohol nggak kecium di produk ini, nggak terlalu strong baunya. Terus udah gitu baunya kayak nyokap gue. Dan bau NR itu
entah kenapa kayak karena ini gue udah sering pakai lama banget, jadi kalau misalnya gue sudah melewati berbagai macam peristiwa bersama dengan mesin hair tonic ini, yang kurang dari hair tonic ini adalah ketika kalian keringetan atau kalian melakukan aktivitas yang lumayan membuat rambut kalian sampai juga meneteskan jerawat jagung, bau keringet kalian kalau kecampur NR itu luar binasa. Astaga Tuhanku, bener-bener nggak enak banget di hidung, kayak karena rambut deket banget sama hidung, jadi kayak baunya tuh bener-bener kayak kecut dan aneh banget, kayak baunya tuh nggak sinkron nih, bau keringet dengan bau NR dicampur tuh jadi kayak bertabrakan gitu loh, bener-bener kayak tidak. Jadi itulah mungkin that's why salah satu reason gue kenapa gue nggak gitu suka pakai hair tonic setiap hari, karena kalau pakai hair tonic setiap hari dan gue harus keluar rumah dengan mencium bau itu dicampur keringet, itu tidak mungkin. Oke, next. Rudy Hadisah Suwarno itu ini. Dari pertama kali gue buka video ini, gue kasih tahu ke kalian semua kalau baunya tidak enak. Mungkin karena gue tahu ya sekarang kenapa, karena dia mengandung kapsium atau cabai rawit. Karena kalian akan merasakan bau yang basi, alkohol, kayak memaksa untuk gue wangi loh guys. Gue tuh wangi, itu ada gue merasakan feel bau itu. Oke, so itu aja tadi. Pokoknya intinya ini nggak enak baunya. Dan yang ketiga, this is not bias, tapi kalau kalian mau ngebuktiin, silahkan kalian pergi ke Guardian, ke Watson, lalala yeyeye. Sih, ini salah satu, kayaknya mereka harus develop packagingnya lagi. Untungnya bisa langsung dipasang lagi dan masih berfungsi dengan baik. Oke, baunya Natur ini adalah bau yang paling modern menurut gue ya. Karena hair tonic ini kan salah satu produk yang lumayan lama, jadi kayak mungkin di developnya itu dari turun menurun, dan juga biasanya hair tonic ini tuh ingredientsnya tuh itu selalu yang kayak bahan-bahan natural, bahan-bahan dedaunan. Bau-baunya tuh lumayan kayak jamu-jamuan gitu. Baunya tuh kayak bau sampo aja enak gitu loh. Jadi kayak bukan bau yang tradisional gitu loh. Jadi bau-baunya tuh bau-bau yang wearable, yang kayak kalian bisa pakai ini tuh as a fragrance untuk rambut kalian juga. Jadi ini salah satu produk yang menurut gue untuk hair tonic ini bisa gue nyaman dan gue confidence aja untuk pakai setiap hari, dan gue semprot ke rambut gue tuh nggak akan kayak bau jamu. Jadi kalau misalnya dari bebauan, yang nomor 1 adalah Natur, yang nomor 2 adalah NR karena mungkin gue udah terbiasa, dan yang nomor 3 adalah si Mustika Ratu karena ada sedikit kecutnya, dan of course yang terakhir adalah Bapak Rudy Hadisah Suwarno. Which one is worth or not? Kalau misalnya dari harga, kita lihat kan yang worth-nya tadi mana, lalala ye. Cuman kalau misalnya dari segi benefit dan lebih dari segi itu produk beneran kepake atau enggak sih gitu. Hair tonic tuh beneran berguna atau enggak sih? Kalau dari sini gue akan ngomong efek sampingnya dulu. Oke. So, jadi efek sampingnya mungkin dari pas lagi pemakaian, ini akan berpengaruh banget alkohol. Dari 3 produk ini, Rudy Hadisah Suwarno, NR, dan juga Mustika Ratu, ketika gue pakai itu ada sedikit rasa perih, kulit kepala gue sensitif, jadi sebenarnya nggak bisa pakai alkohol banget gitu. Gue akan merasakan momen-momen dimana ketika gue pakai si NR ini, gue akan ngerasa kayak aduh, dikit perih gitu. Cuman kalau si pakai Natur ini sama sekali tidak ada rasa seperti itu. Mungkin ini adalah one of the claim yang oke banget dari Natur. Terus yang kedua, ini adalah sesuatu yang gue baru merasakan ketika gue bener-bener mengobservasi dengan teliti gitu, dengan detail. Beberapa hair tonic di sini itu menyebabkan rambut gue jadi lebih gampang lepek. Mungkin karena mereka mengandung castor oil juga, dan castor oil itu literally langsung kena kulit kepala. Dan itu membuat kulit kepala gue jadi lebih gampang lepek. Ketika gue cuma pakai sampo doang, itu bisa bertahan sampai 1-2 hari. Tapi ketika gue pakai hair tonic ini, entah kenapa malamnya itu sudah ngerasain lepek. Nah, ini adalah beberapa nominasinya hair tonic yang membuat rambut gue lepek. Jadi semua hair tonic ini itu membuat rambut gue lepek. Even Natur pun membuat rambut gue lepek. Jadi semua hair tonic ini membuat rambut gue lepek. Tapi gue akan kasih tahu kalian di sini yang paling enggak bikin lepek. Nah, yang paling enggak bikin lepek adalah jeng Mustika Ratu. Kenapa? Karena dia nggak mengandung castor oil, dan itu bener-bener baru gue, oh my god, kok lu nggak bikin gue lepek ya? Yang paling bikin gue lepek adalah NR hair tonic ini bikin gue lepek nomor 1 sedunia. Terus yang kedua bikin gue lepek adalah si Natur. Dan yang ketiga Bapak
Rudy Hadi Suwarno. Sebenarnya kamu nggak bikin aku lepek-lepek banget sih, cuman aku nggak suka bau kamu. Oke. Yang paling value for money. Di sini ada beberapa juga di sini yang diklaim kalau Signature ini top brand. Jadi artinya kalau top brand itu berarti banyak banget customer yang beli ini, dan si Mustika Ratu ini super brands. Jadi sebenarnya yang paling value for money itu yang mana sih? Dari segi packaging, dari segi wangi dan lain-lain. Nomor satu adalah Mustika Ratu. Ini yang paling value for money. Dan yang kedua adalah Natur. Wanginya enak, packagingnya oke, travel friendly, dan dia juga tidak mengandung alkohol. Yang ketiga value for money adalah NR. Karena di The Legend of the Legend pasti banyak banget yang udah pakai ini sebenarnya. Nyokap kalian juga udah pakai ini, nenek kalian pakai ini, semuanya pakai ini. Gitu kan. Jadi ini nomor 3 value for money. Dan yang nomor 4 value for money adalah si Rudy Hadi Suwarno paling terakhir, karena harganya mahal sekali, kayak dipengen dapat 100, baunya nggak enak gitu sih ya, dan juga mengandung alkohol. Jadi sebenarnya sih kamu nggak jelek-jelek banget, cuman nggak tahu kenapa sih aku kurang suka aja sama kamu. Oke, so that's it. Capek banget bikin video kayak gini. Udah lama banget nggak bikin video, ternyata capek banget bikin ngomong selama ini dan sepanjang itu. So ya itu aja tadi review aku dan juga rekomendasi aku untuk hair tonic ke kalian semua. So ya, komen di bawah hair tonic favorit kamu tuh apa, dan juga kalau misalnya kalian tadi ngerasa kayak kak gue kayak nggak kayak gitu deh kak, kalian komen juga di bawah. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda dan juga punya opini yang berbeda, pasti karena setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Kalian bisa langsung aja komen di bawah, biar kita sama-sama bisa saling baca komentar satu sama lain, jadi kita bisa punya banyak persepsi yang berbeda-beda di kolom komen. So, thank you for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Buat kalian semua yang pengen tahu lebih detailnya bisa langsung cek ada di description box. Di situ semua bakalan aku list apa aja yang aku mention di sini. Oke, thank you so much for watching this video. I see you on my next video. Bye.